Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita belajar tentang kasih ya. Kasih itu sabar dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Kasih itu sopan, selalu rendah hati. Kasih itu memaafkan. Seperti kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Kasih Tuhan Yesus sungguh besar dan indah, kekal selamanya. La 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 la. Yeah. Nomor 1, mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Shalom adik-adik, hari ini kalian kembali lagi ikut ibadah online Joel Kids. Tapi hari ini Kak Evo sendirian adik-adik. Jadi kalian nanti sama Kak Evo ya. Yakin nih. Kak Evo dia mau sendirian aja nih. Yakin. Suara siapa itu adik-adik? Kak Evo dia. Aduh. Adik-adik, Kak Klar ditinggal sama Kak Evo dia nih. Beneran nih sendirian? Enggak Kak Klar. Enggak ya? Hari Sama ini- Kak Klar ya? Iya, Boleh ya? hari ini Kak Evo sama Kak Klar adik-adik. Iya, betul sekali adik-adik Joel Kids. Jangan lupa ya kalian kalau mau ikut ibadah online, jangan lupa kalian kasih tahu teman kalian, bisa lewat chat, bisa lewat telepon, temannya dikasih tahu. Suruh buka channel JKI Higher Than Ever, lalu buka streamingan untuk ibadah online Joel Kids. Nah, betul banget Kak Evoda. Oke adik-adik Joel Kids, ingat ya yang tadi dipesenin sama Kak Evoda ya. Berarti kita sudah siap ya adik-adik Joel Kids Oke, untuk siap, kita Kak Klar. mengikuti ibadah online hari ini? Siap. Siap. Oke adik-adik Joel Kids. Yuk adik-adik, kita mau sembah Tuhan kita. Kita mau katakan Tuhan kita yang sungguh besar, yang sungguh mulia, yang sungguh indah buat hidup kita. Siapkan hati adik-adik semua. Nyanyikan lagu ini dari dalam hati adik-adik untuk Tuhan kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Kita katakan sama-sama adik-adik semua. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sama-sama adik-adik. Sungguh indah. Kita nyanyikan dari awal. Kita nyanyikan dari awal lagi adik-adik. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat kami Tuhan, dan Kau sangat dekat dengan kami Tuhan. Dan Kau dekat. Kami tahu Tuhan, kami tahu Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Angkat tangannya semuanya adik-adik, kita mau katakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh besar Kau Tuhan. sungguh besar pengorbananmu Kau indah Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kau mulia Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Ya, sungguh indah, sungguh indah. hanya Engkau Tuhan, Allah kami yang besar Tuhan, Allah kami yang mulia Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan lewat segala hidup kami Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau berdoa untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau izinkan kami, Engkau izinkan kami mengikuti ibadah online Joel Kids hari ini. Engkau yang datang Tuhan, Engkau yang datang di Tuhan tempat kami, di tempat kami untuk melawat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Di Bapa. dalam nama Tuhan Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik Joel Kids, Kak Evo, kita siap memuji Tuhan? Siap. Kita mau Kakak. katakan Tuhan Yesus kita itu sungguh Indah. indah. Mana tepuk tangannya semuanya? Siap semuanya? Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Dengar Kak Evo mau katakan apa? Besar, oh sungguh besar, cintanya kepadaku. Ku mau memuji namanya dengan segenap hati. Ku mau bernyanyi bagi dia Kita putar adik. selama-lamanya.
oh sungguh indah. Kasih Yesus di hidupku, katakan besar. Besar, oh sungguh besar. Cintanya kepadaku, ku mau memuji namanya. Dengan segenap hati, ku mau bernyanyi bagi Dia. Kita putar lagi. Selama-lamanya. Indah, oh sungguh indah. Kasih Yesus di hidupku. Kamu kalah kan? Besar, oh sungguh besar. Cintanya kepadaku, ku mau memuji namanya. Dengan segenap hati, ku mau menyanyi bagi Dia selama-lamanya. Indah, oh sungguh indah. Kasih Yesus di hidupku, katakan besar. Besar, oh sungguh besar. Cintanya kepadaku, cintanya kepadaku. Katakan apa? Cintanya kepadaku. Yeay. Kak Evo setuju kalau cintanya Tuhan sama kita itu besar sekali? Setuju, besar dan indah. Adik-adik juga setuju? Setuju dong. Yeay. Ayo adik-adik, kita sama-sama memuji Tuhan. Karena biarlah memuji Tuhan menjadi kesukaan kita semua. Benar gak Mata? Oke Kak Evo deh. Ya adik-adik semuanya. Kita semua tepuk tangan adik-adik. Satu langkah ke kanan, bersuka cita. Satu langkah ke kiri, kita tertawa. Satu langkah ke depan, katakan amin. Satu langkah ke belakang, Kita berputar-putar adik-adik. berputar-putar. Semuanya katakan haleluya. Haleluya. Ku mau memuji Tuhan. Haleluya. Ku mau menari buat Tuhan. Haleluya. Ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan, kesukaanku. Oke adik-adik, biarlah memuji Tuhan jadi kesukaan kita. Bener Kak Klar? Kita mau bener menari banget, buat Kak Tuhan. Ebode. Kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi. Ayo adik-adik semua yang masih duduk, kakak ajak kalian semua untuk berdiri. Kita berdiri Ayo semuanya. kita memuji Tuhan. Kita katakan Satu langkah ke kanan, bersuka cita. Satu langkah ke kiri, kita tertawa. Satu langkah ke depan, katakan amin. Satu langkah ke belakang, berputar-putar. Ayo semuanya kita memuji Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Ku mau memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau menari buat Tuhan adik-adik. Ku mau menari buat Tuhan. Haleluya. Kita mau menyenangkan hati Ku mau Tuhan. menyenangkan hatinya, memuji Tuhan, kesukaanku. Oke, kita ulangi lagi. Haleluya. Haleluya. Ku mau memuji Tuhan. Haleluya. Ku mau menari buat Tuhan. Haleluya. Kita mau menyenangkan hati Ku Tuhan mau adik-adik. menyenangkan hatinya, memuji Tuhan, kesukaanku. Semua katakan sekali lagi. Memuji Tuhan,
kesukaanku. Mari katakan lagi adik-adik, memuji Tuhan kesukaan kita semua. Memuji Tuhan kesukaanku. Oke adik-adik, biarlah memuji Tuhan jadi kesukaan kita semua. Kak Evo, Kak Klar, adik-adik juga kita semua suka untuk memuji Tuhan. Oke? Oke. Adik-adik Joel Kids, kita mau siap mendengarkan firman? Siap? Kak Evo Siap, juga Kak Klar. siap? Siap ya adik-adik. Tapi sebelumnya kita mau berdoa, kita mau minta Tuhan siapkan hati kita, siapkan telinga kita, pikiran kita, sehingga nanti yang firman yang kita dengar semuanya merema di dalam hidup kita. Siap adik-adik? Kita mau katakan Tuhan Yesus, gembala kita yang paling baik. Tuhan Yesus, gembala yang baik, yang selalu menjagaku. Katakan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku. Tuhan Yesus, gembala yang baik, yang selalu menjagaku, tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku. Kaulah yang ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau gembala yang baik. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagi. Kita mau katakan Tuhan Yesus gembalaku yang baik. Tuhan Yesus, gembala yang baik, yang selalu menjagaku. Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan, Tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku. Engkau Tuhan yang kami rindukan, Kaulah yang ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau gembala yang baik. Kaulah yang ku rindukan. Kami mau Tuhan untuk selalu dekat denganmu Tuhan. Kami mau Tuhan untuk selalu ada di pelukanmu Tuhan. Kami nggak mau Tuhan jauh dari Engkau Tuhan, sebab Kau gembala yang baik. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau gembala yang baik, sebab Kau gembala yang baik, sebab Kau gembala yang baik. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah gembala yang terbaik buat kami Tuhan. Engkau yang selalu menjaga kami, Engkau yang selalu mengajari kami banyak hal Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, di dalam namamu, kami mau mendengarkan, firman hari ini. Tuhan, Engkau yang turunkan roh-Mu, sehingga firman yang nanti kami dengar
dengar. Firman yang nanti kami dengar. Kami mengerti. Kami mengerti. Dan kami bisa melakukannya. Dan kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Ke ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik semua. Hari ini di negeri Lautan Kasih, warganya sedang bersuka cita. Mereka sedang menginginkan rumput laut yang sangat enak. Tapi rumput laut itu letaknya sangat jauh dari negeri Lautan Kasih. Dan di sana ada ikan besar yang ingin memakan ikan-ikan di negeri Lautan Kasih. Sehingga mereka tidak berani ke sana. Di saat mereka sedang ngobrol, datanglah squid yang mau membantu mengambil rumput laut tersebut. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Yuk kita lihat bersama-sama. Halo teman-teman. Kelihatannya kalian sedang asik berbincang-bincang. Apa sih yang kalian bincangkan? Kepo kamu Squid. Iya, Squid ingin tahu aja. Emangnya tanya-tanya mau membantu? Emangnya kalian perlu bantuan apa? Squid belum tentu berani. Teman-teman, jangan anggap remeh. Siapa tahu Squid dapat membantu kita. Apa sih yang kalian butuhkan? Siapa tahu aku bisa membantu. Squid, tadi sebelum kamu datang, kami ingin memakan rumput laut di sana. Tapi kami takut karena ada ikan besar di sana. Kalau cuma mengambil itu, saya juga bisa. Masa? Aku tidak percaya kamu bisa. Iya, aku juga tidak percaya. Loh. Aku pernah menghadapi ikan besar. Waktu itu ada ikan besar yang mau memakanku. Aku semburkan tinta hitamku sehingga ikan besar itu tidak bisa melihatku. Dan aku bisa lari menghindari ikan besar itu. Hore! Kamu hebat, Squid. Dan nanti kamu pasti bisa menghadapi ikan besar itu. Aku tidak percaya. Kamu pasti omong besar. Buktikan kalau kamu bisa. Squid pun pergi meninggalkan negeri Lautan Kasih. Dan teman-temannya menunggu sambil bermain-main. Setelah lama mereka menunggu, Squid tidak datang juga. Dan akhirnya salah satu di antara mereka memutuskan untuk pulang. Squid kok nggak datang-datang ya? Pasti Squid berbohong kepada kita. Tidak mungkin Squid berbohong pada kita. Aku percaya kalau Squid sudah berjanji pasti dia akan menepati. Ya sudah, aku mau pulang dulu. Aku bingung. Angel, percayalah kepadaku. Squid pasti akan datang. Ya sudah kalau kamu tidak mau pulang. Aku mau pulang aja. Morris pun pulang, sedangkan Angel dan Dory tetap menunggu dan mengharapkan Squid membawa rumput laut yang mereka inginkan. Tapi Squid tidak kunjung datang. Akhirnya Angel pun berpamitan pulang. Dory, Squid kok gak datang-datang sih? Jangan-jangan Squid dimakan ikan besar ya? Ih, ngeri. Aku takut. Kalau gitu, aku pulang dulu aja deh. Bye-bye, Dory. Raffi, semua temanku sudah pada pulang. Tapi aku percaya Squid pasti akan datang. Betul kamu, Dory. Kita harus mempunyai kasih yang percaya segala sesuatu dan mengharapkan segala sesuatu. Lihat. Siapa itu? Sepertinya Squid datang. Mana? Iya betul, Squid datang dan membawa banyak sekali rumput laut. Hebat kan? Siapa dulu dong, Squid? Nah, adik-adik semua, karena Dory percaya dan mengharapkan Squid kembali dengan membawa rumput laut,
maka Dorilah yang pertama kali menikmati rumput laut itu. Adik-adik semua, kalau kita percaya segala sesuatu dan mengharapkan segala sesuatu, maka kita akan menikmati hasilnya. Demikian juga saat kita percaya kepada Tuhan Yesus yang mampu menyelesaikan segala perkara bagi kita, maka kita akan menikmati mujizat dari Tuhan. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kak Yanti percaya kalian dalam keadaan yang baik, kalian dalam keadaan yang sehat. Walaupun kita masih ibadah secara online, tapi kita percaya Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Amin. Siapa yang percaya? Kita semua percaya saat kita menyembah Tuhan, saat kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada Tuhan yang hadir memberkati setiap kita. Nah, hari ini kita akan kembali lagi belajar firman. Kita masih akan terus belajar tentang kasih ya di 1 Korintus 13. Dan hari ini kita masuk di bagian yang ke-10 tentang kasih. Nah, kita mau belajar kasih itu yang seperti apa lagi? Hari ini kita akan belajar kasih itu percaya segala sesuatu dan berharap akan segala sesuatu. Aduh, kita akan belajar yang pertama dulu ya. Kasih itu percaya akan segala sesuatu. Pertanyaannya, percaya segala sesuatu itu percaya yang seperti apa? Segala sesuatu berarti semua berita di televisi, semua berita di mana-mana, di radio, di internet. Berarti kita harus percaya, Kak. Semua omongan orang, kita harus percaya. Apakah betul percaya yang seperti itu? Walaupun kadang mungkin berita itu kita belum tahu kebenarannya. Bisa jadi berita yang benar, bisa jadi berita yang bohong atau berita buruk, ya kan? Tapi di 1 Korintus 13 ayat yang ke-7 di terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan apa? Trust God always. Artinya apa? Kita percaya segala sesuatu, yaitu kita percaya selalu kepada Tuhan. Bukan percaya dengan berita-berita yang tidak benar, tapi kita percaya dengan berita firman Tuhan, percaya dengan Tuhan sendiri. Kita mau belajar sama-sama ya. Kita percaya dengan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, loh Kak, kenapa kita harus percaya dengan Tuhan? Kenapa kita harus percaya dengan Tuhan? Karena Tuhan yang menciptakan kita, adik-adik. Kita nggak diciptakan oleh yang lain, tapi kita diciptakan oleh Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang menciptakan kita, berarti Tuhan yang tahu akan hidup kita. Nanti masa depan kita seperti apa, kita harus sekolah di mana, Tuhan itu tahu. Maka dari itu kita harus percaya dengan Tuhan. Kalian percaya? Kalian semua diciptakan oleh Tuhan ya? Maka tidak ada alasan untuk kita tidak percaya dengan Tuhan. Karena Tuhan yang tahu, sangat tahu akan hidup setiap kita. Hari ini kita akan belajar dari satu orang tokoh Alkitab yang dikenal sebagai bapak orang beriman atau bapak orang percaya. Ayo, siapa? Ada yang tahu? Yanti yakin pasti semua kalian sudah tahu. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Abraham. Kenapa? Kita akan lihat perjalanan dari Abraham. Kenapa kok sampai dia disebut sebagai bapak orang yang percaya? Kita akan belajar percayanya Abraham ini seperti apa. Sampai seperti apa kok bisa disebut bapak orang percaya. Kita akan belajar yang pertama. Ya, kita akan belajar yang pertama dimulai dari kisah Abraham ini ditulis. Suatu hari Abraham dan keluarganya dengan istrinya, dengan orang tuanya tinggal di sebuah kota yang bernama Ur-Kasdim. Dan hari itu firman Tuhan datang kepada Abraham di Kejadian 12 ayat yang pertama. Abraham, hendaklah kamu keluar dari negerimu ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu, ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tapi hari itu Abraham tidak dikasih tahu sama Tuhan, kemana? Apa aku harus ke kota A, ke kota B, atau ke kota C? Tuhan tidak kasih tahu. Dia cuma ngomong, Abraham kamu harus keluar dari kotamu sekarang, yaitu dari Ur-Kasdim. Dan yang dilakukan Abraham, dia taat. Dia nurut, dia keluar, dia bawa seluruh keluarganya, istrinya, keponakannya, ayahnya, dia bawa keluar dari Ur-Kasdim ke tempat yang dia tidak tahu. Coba Kak Yanti mau tanya, gimana rasanya kalau kita
tiba-tiba dapat perintah dari Tuhan, kamu keluar dari kota Semarang, kota di mana kita sekarang tinggal ya, keluar dari kota Semarang yang kita sudah enak, udah bekerja, udah sekolah di sini, dan Tuhan ngomong ke tempat yang kutunjukkan. Lah tapi tempatnya di mana Tuhan? Ya nanti ditunjukkan. Kira-kira gimana? Kita berani untuk keluar dari kota ini dan terus berjalan? Banyak kali kita tidak mungkin berani adik-adik. Iya kalau tempatnya itu enak, lebih enak dari kota Semarang mungkin. Iya kalau tempatnya itu lebih mewah. Kalau kita ditaruh di hutan-hutan gimana? Abraham tidak berpikir seperti itu. Dia langsung keluar, dia jalan ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Yang pertama, kita belajar Abraham percaya walaupun semua itu tidak jelas. Tuhan tidak jelas bahwa Abraham ke kota apa tidak disebutkan. Baru setelah berjalan, Tuhan tunjukkan dia akan bawa Abraham ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tapi Abraham taat, dia terus jalan, dan dia lakukan yang Tuhan mau. Berani belajar seperti Abraham? Kita aja kalau mau diajak pergi, ayo, misalnya Kak Yanti mau ajak pergi Kak Shirley, ayo Kak Shirley kita main. Kemana Kak? Misalnya kita mau main ke pantai, oh yang pasti siapin baju ke pantai ya kan? Atau oh kita mau mendaki gunung, wah berarti kita persiapkan untuk mendaki gunung. Jangan sampai salah kostum, kita selalu kepengen tahu kita mau diajak kemana, biar kita bisa persiapkan. Tapi Abraham, dia tidak ngerti, apa daerah yang dia tuju panas atau dingin, dia bawa semuanya, yang penting dia taat. Yang pertama, Abraham percaya dengan Tuhan, walaupun di depan itu tidak jelas seperti apa, dia tetap percaya. Hal yang kedua, setelah dia perjalanan, Abraham ini sudah sangat lama dia belum mempunyai anak, ya, dan dia pengen punya anak. Tuhan ngomong kepada Abraham bahwa nanti keturunan Abraham akan menjadi seperti bintang di langit dan pasir di laut. Ayo, siapa yang bisa ngitung jumlahnya berapa? Banyak. Bintang di langit dan pasir di laut. Abraham mungkin bisa jadi dia ngomong gini, orang anak satu aja belum punya, apalagi seperti bintang di langit atau pasir di laut. Abraham tidak ngomong seperti itu ke Tuhan. Dia percaya. Dan Kejadian 15 ayat yang ke-6 ditulis, karena Abraham percaya dan hal itu dihitung Tuhan sebagai kebenaran. Dia cuma percaya. Yang kedua kita belajar dari Abraham, dia percaya walaupun dia belum melihat. Dia belum melihat anaknya dia sendiri, tapi dia tetap percaya dengan janji Tuhan bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dan yang terjadi benar, keturunan dari keturunan Abraham lahirlah sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Bangsa yang menguasai dunia, di mana-mana banyak orang Israel tinggal di berbagai negara. Dan itu janji Tuhan jadi atas hidup Abraham dan keturunannya. Kalau hari itu Abraham tidak percaya, oh mana mungkin. Misalnya Abraham seperti itu ke Tuhan, bisa jadi janji Tuhan? Belum tentu. Tapi hari itu Abraham percaya dan Tuhan suka dengan percayanya Abraham. Dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran dan jadi atas hidup Abraham dan keturunannya. Udah belajar dua hal ya. Kita belajar yang ketiga, perjalanan Abraham seperti apa lagi sampai dia disebut sebagai bapak orang yang percaya. Suatu hari Ishak sudah lahir. Abraham sudah punya anak. Dia sangat senang dia punya anak, yaitu Ishak. Dan firman Tuhan sekali lagi datang kepada Abraham di Kejadian 22 ayat yang kedua. Tuhan ngomong gini, Abraham bawa anakmu yang tunggal ke gunung dan persembahkan kepadaku. Hah? Itu perintah apa lagi Tuhan? Tapi sekali lagi yang Abraham lakukan, dia nurut, dia taat, dia bawa Ishak ke atas gunung. Dan kita tahu ceritanya ya, di atas gunung ketika Ishak sudah diikat, sudah ditaruh di batu, di atas mesbah batu itu. Dan Tuhan ngomong, stop, cukup. Dan dia gantikan dengan domba sebagai korban. Hal yang ketiga kita belajar, Abraham percaya kepada rencana Tuhan. Abraham percaya kepada Tuhan dengan dia taat. Dengan sesuatu yang menyakitkan, dia percaya. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji mungkin ya, keturunannya dia akan menjadi seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dia percaya dengan Tuhan walaupun itu menyakitkan. Menyakitkan buat Abraham. Tapi dia tetap jalan, dia bawa Ishak
ke atas gunung dan dia korbankan. Luar biasa ya. Berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini kita berkata, aku tidak bisa lagi percaya dengan Tuhan. Lah, saudaraku meninggal, keluargaku sakit, mungkin keluarga mama papa kita ada yang di PHK. Bagaimana kita bisa percaya dengan Tuhan? Karena keadaan yang buruk yang sedang terjadi buat keluarga kita. Tapi hari ini firman berkata, masih bisa kita percaya walaupun itu menyakitkan buat hidup kita. Dan saat kita bisa percaya, sekalipun kita belum bisa melihat semuanya, Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran di hadapannya. Dan Kak Yanti percaya, ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan, Dia akan kerjakan yang terbaik. Karena sekali lagi Tuhan yang tahu seluruh hidup kita. Tuhan yang tahu masa depan kita. Dan Tuhan yang tahu nanti ke depan akan seperti apa. Amin. Percaya dengan Tuhan. Kita hari ini belajar yang pertama, kasih itu percaya segala sesuatu. Bukan segala sesuatu di luar, yang omong kosong atau yang apapun. Percaya firman, percaya kepada Tuhan selalu. Amin. Katakan sama-sama, aku mau percaya kepada Tuhan selalu. Amin. Kita terus percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Tetap duduk yang manis, kita siap lagi belajar bagian yang kedua. Nah, kita sekarang akan belajar yang kedua. Kalau tadi kita sudah belajar kasih itu percaya segala sesuatu, yang artinya adalah kita percaya selalu kepada Tuhan. Yang kedua adalah kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Kita mengharapkan apa? Segala sesuatu mengharapkan yang seperti apa? Di terjemahan The Message juga yang kedua dikatakan adalah always looks the best. Selalu mengharapkan yang terbaik. Siapa yang di sini mau berharap yang jelek-jelek aja? Udahlah, nanti kalau sudah besar, enggak usah jadi orang yang berhasil. Ada yang seperti itu? Enggak ya, di sini kita mau jadi orang semua yang sukses ya. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi presiden mungkin, ada yang mau jadi apalagi? Tentara gitu ya, pemain sepak bola yang terkenal. Di sini tidak ada yang pengen berharap, aku jadi biasa-biasa aja. Nah, kalau dikatakan always looks the best, kita harus berharap yang terbaik. Kepada siapa kita bisa berharap yang terbaik? Kita tidak bisa berharap yang terbaik dari orang yang tidak baik. Betul? Kita tidak bisa berharap yang baik dari orang yang tidak baik. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada manusia yang baik. Seorang pun tidak ada. Yang baik hanyalah Tuhan. Hanya Tuhan yang terbaik. Contoh nih, misalnya kita punya mamah yang pintar masak. Wah, bisa enggak kita berharap mamah kita untuk masakin spaghetti yang enak? Bisa ya? Bisa. Karena apa? Karena mamah kita pintar masak. Coba misalnya mamah kita nggak bisa masak. Mungkin mama kita nggak bisa buatin spaghetti yang enak. Kita bisa berharap yang terbaik dari orang yang memberikan yang terbaik buat kita, yaitu hanya Tuhan. Di Yeremia 17 ayat 5 dikatakan apa? Terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Mereka yang mengandalkan dirinya sendiri dan berpaling dari Tuhan. Tapi di Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Adik-adik, kita tidak bisa menaruh harapan kita kepada orang yang tidak kita percaya. Sekali lagi, kita tidak bisa menaruh pengharapan kita kepada orang yang tidak kita percaya. Seperti tadi, kalau Kak Yanti percaya Mama Kak Yanti bisa masak, Kak Yanti percaya Mama bisa memberikan makanan yang enak buat kita. Betul ya? Tapi kalau kita tidak percaya Mbak di rumah misal, dia tidak bisa masak, kita nggak akan bisa berharap Mbak kita bisa masak yang enak buat kita. Sama, kalau kita tidak percaya dengan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa berharap Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita. Jadi yang pertama, percaya dulu dengan Tuhan. Selalu, seperti tadi Abraham, dia percaya dalam keadaan apapun. Saat dia harus mengalami hal yang tidak enak, dia tetap percaya. Dan saat dia percaya, dia tetap punya pengharapan Allah yang baik itu yang akan menolong setiap kita. Hari-hari ini masih bisa berharap yang terbaik. Dengan situasi kondisi yang sepertinya tidak enak, masih bisa berharap yang terbaik? Bisa, asal kita percaya penuh kepada Tuhan. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita ini milik Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dengan hidup kita sekarang,
semua Tuhan yang kerjakan dalam hidup kita. Dan kita punya terus pengharapan yang baik hanya kepada Tuhan. Kayak nanti akan tutup dengan sebuah kisah seorang pemain akrobat. Nah ya, ini ternyata kisah nyata seorang pemain akrobat yang bernama Charles Blondin. Nah, apakah kisah dari pemain akrobat ini? Dia menyeberangi air terjun Niagara. Seperti apa ya air terjun Niagara? Di belakang ada gambarnya ya. Air terjunnya tinggi dan lebar. Dan dia menyeberangi air terjun itu dengan seutas tali. Wah, orang-orang ketika mendengar berita ini bahwa pemain akrobat ini akan menyeberang, mereka nonton. Dan mereka lihat, wah keren ya, dia bisa menyeberang sepanjang air terjun Niagara. Ketika dia berhasil menyeberang, semua tepuk tangan, wah dieluk-elukan, kamu hebat. Dan ketika Charles Blondin turun, dia berkata gini, ayo siapa yang mau ikut dengan aku naik ke atas tali itu? Dan tidak ada seorang pun yang berkata iya, semua diam. Mereka berpikir, nanti kalau jatuh gimana? Nanti kalau aku, ngeri, membayangkannya ngeri. Kalau jatuh dari ketinggian tali sampai ke dasar air terjun. Mereka semua diam. Tiba-tiba ada satu anak kecil yang angkat tangan, saya berani. Wah, semua mata lihat ke anak kecil itu. Wih keren, ini anak kok berani banget. Dan Charles Blondin ngajak, ayo anak ini digendong. Dan dibawa naik ke atas air terjun. Dia jalan lagi di atas tali. Mereka semua lihat sambil ketakutan gitu ya. Aduh kalau ini anak sampai jatuh, selesai deh. Tapi mereka tetap lihat, dan sampai di ujung. Wah mereka bertepuk tangan riuh karena Charles Blondin berhasil sekali lagi menyeberangi air terjun. Ketika anak ini diturunkan, ada satu orang wartawan yang bertanya, anak kecil, kenapa kok kamu berani? Itu kan ngeri, air terjunnya aduh dalam sekali. Kalau sampai kamu jatuh gimana? Dia bilang, kan itu papahku. Oh, ternyata anak kecil ini anaknya Bapak Charles Blondin adik-adik. Makanya dia berani. Karena apa? Dia percaya sama papahnya. Dia percaya kalau papahnya tidak akan pernah menjatuhin dia. Karena dia percaya papahnya itu sayang dengan dia dan tidak akan mencelakai dia. Makanya dia berani, dia digendong dengan tenang, jalan di atas tali, menyeberangi air terjun Niagara. Hari ini, siapa yang masih percaya dengan Tuhan? Siapa yang tetap percaya dengan Tuhan? Walaupun kak kok begini, kak ini begini, kak mama papaku sakit, kak mungkin papaku di PHK, masih bisa percaya dengan Tuhan? Kuatkan hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Sebentar kita akan berdoa. Ada sebuah lagu yang berkata, Tuhan aku mau percaya kepadamu, ku berikan hidupku kepadamu. Kalau hidup kita sudah kita berikan ke Tuhan, maka hidup kita berharap penuh dengan Tuhan. Dia Tuhan yang akan mengerjakan yang terbaik buat setiap kita. Walaupun kelihatannya, loh ini tidak baik, ini aku hari ini, aku sedang sakit, keluargaku sedang sakit. Tapi percaya, tetap berharap yang terbaik Tuhan berikan dalam hidup kalian dan keluarga kalian. Kita akan belajar lagu ini sama-sama. Kita siapkan hati kita. Kita mau tetap percaya dengan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang mendengar setiap doa kita. Dia Tuhan yang tahu masa depan setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang mendengar setiap doaku. Kau Tuhan yang ku andalkan, masa depanku di tangan-Mu. Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa kita, setiap doaku. Kau Tuhan yang ku andalkan, masa depanku di tangan-Mu. Ku percaya padamu Tuhan,
Engkau Tuhan yang mendengar. Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, Kau dengar doa kami. Engkau Tuhan yang ku andalkan, masa depanku di tangan-Mu ku percaya. Ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya, katakan lagi, ku percaya padamu Tuhan, dan ku berikan hidupku kepadamu. Ku percaya padamu Tuhan, di setiap langkah hidupku. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Tuhan, kami mau di setiap langkah hidup kami Tuhan, kami mau terus percaya kepada Tuhan. Apapun yang sedang kami alami, tapi kami mau tetap percaya kepadamu. Dan kami mau tetap berharap hanya kepadamu. Tuhan, kami berikan hidup kami hari ini kepadamu Tuhan. Tolong setiap kami, terus tambahkan iman kami Tuhan. Tambahkan kepercayaan kami, supaya kami tetap percaya hanya kepadamu Tuhan. Kami tetap berharap hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Tanamkan terus dalam hidup kami, dan itu jadi pondasi dari hati kami. Kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan, apapun yang terjadi. Karena kami tahu di dalam Engkau masa depan kami adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Biar terus berbicara dalam hati kami. Saat kami mulai tidak percaya, ingatkan kami untuk kami terus percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan, amin. Luar biasa, kalian dengar firman dengan luar biasa. Ingat, dengerin lagi, pelajari lagi, dan biar itu masuk dalam hati kalian. Yuk, sekarang sebelum kita nanti selesai, kita akan sekali lagi berdoa buat bangsa dan negara kita. Ya, hari-hari ini kita dengar berita yang luar biasa, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang mengubahkan keadaan Indonesia. Amin. Kita punya Tuhan yang mengubahkan keadaan kota kita. Semua berita buruk, Kak Yanti percaya sebentar lagi hari ini mulai terjadi, diubah menjadi berita yang baik. Ada berita sukacita, bukan berita sakit penyakit lagi, tapi kesehatan di mana-mana. Ada pemulihan di mana-mana, di setiap pekerjaan, di setiap kesehatan semua dipulihkan. Kita percaya Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa buat setiap kita. Yuk sekali lagi angkat tangan. Kita akan berdoa bersama-sama buat bangsa Indonesia. Kita akan berdoa bersama-sama buat kota Semarang. Kita juga akan berdoa bersama-sama buat kota dimanapun adik-adik tinggal hari ini. Kita akan berdoa, kita akan terus berdoa. Ya Rabba syakarana ya Rabba syakarata kaya laraba. Ya Rata syakarana ya laraba sakarata kaya laraba. Ya Rata kasikarana ya larama ya takaya rasa karaba. Tuhan, kami bawa bangsa kami kepadamu Tuhan. Kami bawa kota kami, kota di mana kami tinggal kepadamu. Tuhan, sekali lagi kami minta pulihkan keadaan bangsa kami. Tuhan, sembuhkan bangsa kami, sembuhkan kota kami Tuhan. Tuhan, kami akan segera mendengar ada berita baik keluar dari bangsa kami. Ada berita baik keluar dari kota kami. Indonesia dipulihkan, Indonesia disehatkan, dan kota kami aman ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau tetap percaya Engkau memberkati kota kami, Engkau memberkati negara kami Tuhan.
Dan pagi ini kami sepakat berdoa buat pemimpin-pemimpin negara kami, buat Bapak Presiden, para menteri semua Tuhan, sampai jajaran yang paling bawah. Beri hikmat Tuhan, beri hikmat untuk mengambil setiap keputusan yang tepat, mengambil setiap keputusan yang dari Tuhan. Berikan hikmat-Mu turun Tuhan, berikan kesehatan-Mu turun atas setiap pemimpin-pemimpin negara kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau pakai mereka untuk membawa bangsa ini Tuhan menuju pemulihan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya Tuhan, Kau berkati tim dokter semua di seluruh Indonesia Tuhan. Tolong Tuhan, beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan untuk menolong setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan, segera terjadi pemulihan, segera terjadi pemulihan atas kota kami, atas bangsa kami, dimanapun kami tinggal Tuhan, segera ada pemulihan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Dan biar kami jadi anak-anak yang terus berdiri, berdoa buat bangsa kami, berdoa buat kota kami Tuhan. Dan kami jadi anak-anak yang terus percaya kepada Tuhan, Engkau yang memulihkan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami katakan Indonesia diberkati, Indonesia mengalami masa kelimpahan, Indonesia mengalami kesehatan yang luar biasa, dan Indonesia menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Kota kami menjadi berkat buat kota-kota yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang berdoa sama-sama berkata, amin. Oke adik-adik Joel Kids yang luar biasa, hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah hari ini ya. Siapa yang hari ini bersuka cita? Wah, Kak Yanti percaya semua kalian bersuka cita. Kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah dengar firman, dan kita juga sudah berdoa buat bangsa dan negara kita ya. Sebelum kita selesai, ada beberapa pengumuman yang akan Kak Yanti sampaikan. Yang pertama adalah jangan lupa absen ya, linknya ada di bawah ini. Oke. Dan yang kedua, setiap hari Sabtu kita tetap ada ibadah MK lewat Zoom ya. Jam berapa? Jam 3 sore. Yuk Kak Yanti undang kalian, ajak teman-teman kalian, saudara kalian untuk kita bergabung bersama. Kita akan kembali belajar firman, kita ada games, pokoknya ada sesuatu yang seru setiap hari Sabtu ya. Jangan dilewatkan, setiap hari Sabtu jam 3 sore. Yang ketiga, siapa yang belum follow Instagramnya Joel Kids? Ya, yuk rame-rame kita follow Instagramnya Joel Kids, ada kuis, ada renungan firman, ada banyak informasi yang akan kalian dapatkan. Juga untuk mengisi hari-hari kalian, ini sudah waktunya liburan ya, kalian subscribe YouTube-nya Joel Kids Ministry. Ada banyak lagu-lagu baru yang barusan di-upload juga, ada firman, ada drama, kalian dengarkan itu, kalian isi itu untuk mengisi waktu liburan kalian ya. Jangan banyak nge-games, tapi banyak dengarkan firman, biar hidup kalian diisi dengan Tuhan lebih lagi. Yang terakhir adalah challenge. Masih ingat ya challenge-nya kita ya? Akan diperpanjang 2 minggu lagi. Ya, jadi yang belum mengumpulkan, ayo segera buat, masih ada waktu. Ada waktu 2 minggu lagi ya. Minggu depan adalah batas terakhirnya. Ingat, nanti kita akan pilih yang terbaik dan pastinya pasti akan mendapatkan hadiah untuk pemenangnya. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan selesai ibadah hari ini, kita mengucap syukur dengan Tuhan, karena Tuhan izinkan kita untuk beribadah bersama-sama. Yang penting, tetap percaya dengan Tuhan ya. Apapun yang terjadi, tetap percaya dengan Tuhan, dan hanya berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Yuk Kak Yanti undang sekali lagi bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Kita terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk memuji Engkau. Kami diberi kesempatan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari kami ke depan indah bersama dengan Engkau. Semakin hari kami mau tetap percaya kepadamu, sekalipun kami belum melihat, sekalipun sepertinya tidak jelas Tuhan, tapi kami mau tetap percaya hanya kepadamu. Kami tetap menaruh pengharapan kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan buat hari ini, taruh setiap firman itu dalam hati kami, dan kami mau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan. Kau berkati pekerjaan mama papa kami, berkati kesehatan kami Tuhan.
jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Kami percaya hidup kami aman, ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami mengucap syukur. Dan saat ini kami terima Tuhan, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus turun atas hidup kami. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kesehatan kami terima. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa turun atas hidup kami, kasih sayang dari Tuhan Yesus. Dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai setiap kami sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Dadah.